Halo, nama saya Asri Maulida Ramadhani. Saya adalah peserta Latsar dari Kabupaten Deli Serdang. Saya angkatan kelima, kelompok ketiga, nomor absen 22. Coach saya adalah Dr. Dumasari Harahap. Dan tutor saya untuk pembelajaran bela negara ini adalah Bapak Tom Simamora. Dan penyelenggaranya adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Utara. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai aksi bela negara. Saya sebagai seorang guru, apakah saya selama ini sudah melaksanakan aksi bela negara? Apakah masyarakat biasa sudah melaksanakan bela negara? Atau apakah bela negara itu hanya bersifat fisik saja? Seperti yang dilakukan para tentara misalnya ikut berperang, apakah hanya itu aja bela negara? Nah, jadi untuk mengetahuinya apakah saya sudah melaksanakan bela negara, apakah seorang guru sudah melaksanakannya, apakah seorang masyarakat biasa sudah melaksanakannya, apakah kalian sebagai siswa sudah melaksanakannya, nanti akan saya jelaskan melalui video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa dulu like, subscribe, komen, atau share ya. Jangan lupa. Oke, let's check this out. Jadi, contoh dari nilai bela negara itu terbagi atas beberapa hal. Yang pertama itu dikatakan seseorang melakukan bela negara dengan 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, untuk nilai bela negara yang pertama, yaitu cinta tanah air, indikatornya bisa terbagi atas 1. Bangga terhadap produk bangsa Indonesia, kedua, peduli terhadap lingkungan, ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, indikator untuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan. Ternyata mengikuti organisasi itu juga salah satu dari bentuk bela negara. Nah, seperti saya, contohnya saya mengikuti organisasi Paskibra. Otomatis saya akan bersosialisasi dengan kakak kelas saya, dengan alumni-alumni sekolah saya sebelumnya, dan para adik-adik kelas saya yang masih sekolah. Jadi ada interaksi, ada saling berkomunikasi, ada saling menjaga hubungan sosial antara saya dengan yang lainnya melalui organisasi. Di organisasi itu juga saya dilatih untuk berani berbicara, lalu juga dilatih mentalnya kan berhubungan sama Paskibra. Tapi yang paling utama yaitu menjaga hubungan komunikasi dan hubungan sosial dengan yang lain. Untuk indikator yang kedua yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contohnya seperti membayar pajak, lalu mematuhi peraturan lalu lintas, dan bagi para pekerja seperti ASN itu hadir tepat waktu. Untuk indikator keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara, maka dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Lalu, yakin dan percaya Pancasila itu sebagai dasar negara. Indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara, contohnya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bangsa dan negara. Yang kedua, gemar membantu warga yang sedang kesulitan. Nah, yang terakhir, indikator dari kemampuan awal bela negara. Yang pertama, contohnya sangat sederhana. Kita bisa gemar berolahraga dan menjaga kesehatan. Yang kedua, memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensia. Nah, contohnya seperti kita bisa belajar terus untuk menggapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Seperti saya baru saja menyelesaikan pendidikan S2 saya. Dan contoh yang selanjutnya yaitu dengan melakukan me time. Me time di sini kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian sukai, seperti membaca buku, atau nongkrong, atau apapun. Wah, ternyata banyak ya contoh dari aksi bela negara. Tidak melulu tentang fisik, tidak melulu tentang perang. Ternyata ada juga hal-hal sederhana seperti menjaga lingkungan. Nah, untuk kalian yang terbiasa menggunakan sedotan plastik, bisa merubahnya menjadi menggunakan sedotan stainless seperti ini. Jadi kita budidayakan untuk mengurangi sampah plastik ya. Karena sampah plastik itu kita tahu bahwa itu susah untuk didaur ulang. Selain tentang menjaga lingkungan, salah satu contoh yang lain dalam bentuk cinta tanah air adalah dengan bangga menggunakan produk-produk lokal. Kalian bisa cek di YouTube saya sebelumnya. Yang ini, kalian bisa mengetahui produk-produk lokal tentang sepatu. Ada Ventela, ada Brodo, ada FYC. Kalian juga bisa mencarinya di Instagram kalian dengan hashtag
local pride. Nanti kalian tahu tuh nanti produk-produk apa aja mengenai sepatu, mengenai baju, produk yang ternyata itu buatan dari dalam negeri. Kalian bisa mengetahuinya. Contoh nih, misalnya ada merek baju yang ternyata sudah terkenal di internasional. Tahu apa? Iya, yaitu merek Erigo. Erigo adalah salah satu contoh brand yang terjangkau untuk masyarakat pada umumnya. Ternyata ada juga loh brand asli dari Medan. Apakah kalian tahu? Nah, mereknya adalah Fuse. Fuse itu adalah brand asli dari Medan, Sumatera Utara. Untuk kalian yang anak-anak muda yang mencari sepatu, yang mencari baju yang cocok untuk dipakai anak muda, kalian bisa cek langsung ke tokonya atau kalian bisa cek di Instagramnya, namanya Fuse Concept. Biar keren, oke? Mendukung produk lokal yang lain itu juga banyak loh. Seperti misalnya kita untuk orang-orang yang suka nongkrong, anak-anak muda ini terutama ya kan, yang suka nongkrong ke tempat-tempat kafe, ke tempat-tempat makanan, minuman. Nah, kalian bisa untuk datang ke tempat rumah makan atau tempat kafe yang memang dia itu hasil atau jualannya itu menjual produk-produk dalam negeri. Ada ayam penyet, ada ayam jingkrak, ada ayam bakar, ada ayam pop. Kalian juga bisa mendukung produk lokal dengan kalau misalnya ingin nongkrong atau makan itu lebih ke tempat yang menjual makanan-makanan tradisional. Nah, selain makanan, kalian juga yang terbiasa nongkrong untuk mencari minuman, kalian bisa mencari franchise yang memang asli dari Indonesia. Jangan franchise yang luar negeri, boleh, tapi sekali-sekali. Tapi lebih baik untuk kita mendukung produk lokal. Produk lokal apa aja? Nah, di sini ada produk kopi dalam negeri. Ini Oten ini asli buatan Indonesia loh. Mana ya, di sini ada nggak dibuat? Nah, ini Oten Coffee Indonesia. Ternyata salah satu contoh aksi bela negara itu adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalian juga harus memahami apa saja perbuatan atau sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Seperti saya seorang guru, saya mengamalkan nilai Pancasila saya dengan tidak memilih-milih siswa berdasarkan gendernya, berdasarkan sukunya, atau berdasarkan agamanya. Nah, kalian juga seperti itu, jangan memilih-milih teman, jangan memilih-milih pergaulan berdasarkan ras, berdasarkan suku, apapun itu. Kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan terutama lagi sebagai seorang ASN, kita harus menolak adanya KKN. Karena KKN itu sangat meresahkan dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Oke, demikianlah penjelasan singkat saya mengenai bela negara. Sebagai bangsa Indonesia, yuk mari kita jaga nama baik negara Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah!